Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keamanan komputer. Teknologi informasi yang semakin maju dan juga semakin berkembang memiliki banyak keuntungan atau dampak negatif dalam kehidupan manusia. Namun, di balik itu ada aspek negatif atau dampak negatif juga terjadi. Seperti halnya kejahatan komputer yang meliputi pencurian, penipuan, pemerasan dan juga kompetitif serta banyak lainnya ya. Nah, jadi hal-hal tersebut tidak hanya bisa terjadi secara langsung, namun bisa juga lewat internet atau jaringan komputer. Nah, ada juga jatuhnya informasi ke tangan pihak lain, contohnya dalam hal bisnis ya. Informasi tersebut jatuh ke pihak lawan bisnis, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Nah, untuk sebagai contoh, banyak informasi dalam sebuah perusahaan yang hanya diperbolehkan diketahui oleh orang-orang tertentu atau orang-orang kepercayaan dari perusahaan tersebut. Jadi, kalau untuk sebuah perusahaan atau bisnis, maka harus ada orang-orang kepercayaan ya yang ditunjuk sehingga tidak terjadi pembocoran rahasia yang seharusnya tidak diketahui oleh orang luar. Gitu. Adapun penyebab meningkatnya kejahatan komputer atau dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi. Yang pertama yaitu aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan juga jaringan komputer semakin meningkat atau semakin tinggi penggunanya. Ya, seperti halnya di masa pandemi ini untuk penggunaan dalam hal penjualan, pemasaran, apapun itu ya, baik di perusahaan atau juga di bidang apapun, sekarang sudah banyak menggunakan aplikasi bisnis ya, sehingga menyebabkan desentralisasi atau distribute server yang menyebabkan lebih banyak sistem yang harus ditangani ya, terjadinya pembudakan data di dalam database server tersebut sehingga pihak server atau penangani server menjadi kewalahan menanganinya. Kemudian adanya transisi atau perpindahan dari single vendor ke multi vendor dan meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer ya, sehingga banyak kemampuan atau ilmunya digunakan untuk hal negatif. Mudahnya diperoleh software untuk menyerang komputer dan jaringan komputer. Nah, karena kemampuan atau ilmu yang sudah tinggi dalam hal komputer, jadi kalau udah ada fasilitasnya atau softwarenya di internet, ya, pemakai sudah bisa berimajinasi atau bahkan bisa langsung menerobos server orang lain gitu untuk melancarkan aksi jahatnya atau dampak negatifnya gitu. Kemudian perangkat hukum yang kurang akomodatif ya, cyber law-nya yang lemah mungkin ya, yang masih lemah. Juga semakin kompleksnya sistem yang digunakan dan terjadinya lubang keamanan ya, penerobosan kepada server-server tersebut karena software yang sudah ada mudah diperoleh gitu. Dan semakin banyak usaha yang memanfaatkan IT terutama berbasis jaringan ya. Seperti sekarang ini banyak usaha-usaha UMKM atau dalam hal apapun dipromosikan lewat media sosial yang menggunakan jaringan komputer. Itu. Beberapa aspek-aspek
keamanan komputer, ya, yang mana merupakan bentuk pertimbangan yang menyatakan bahwa sebuah komputer itu bisa dinyatakan aman atau tidak. Aspek tersebut yang pertama yaitu authentication. Maksudnya di sini agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut datang dari orang-orang yang dimintainya. Ya, karena sekarang ini banyak akun-akun yang mengatasnamakan orang lain, padahal dia tidak, ya. Yang disebut sekarang itu akun bodong. Kemudian integrity. Maksudnya keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa informasi yang dikirim tidak dimodifikasi oleh orang yang tidak berhak dalam perjalanan informasi tersebut, ya. Tapi memastikan informasi itu benar-benar sesuai dengan si pengirim informasi, ya. Aku tahu tidak ada terjadinya pembajakan, ya. Kemudian non repudiation. Nah, maksudnya di sini merupakan hal yang bersangkutan dengan si pengirim. Pengirim tidak dapat mengelak bahwa dialah yang mengirim informasi tersebut. Jadi maksudnya di sini non repudiation ini bahwa apapun yang dikirim si pengirim, informasi yang dikirim si pengirim, baik buruk, pesan buruk atau pesan yang baik, itu si pengirim harus bisa mempertanggungjawabkan pengiriman pesan atau informasi tersebut. Kemudian confidentiality. Nah, maksudnya di sini merupakan usaha yang menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses, ya. Menjaga kerahasiaan pesan yang dikirim oleh si pengirim. Dan privasi, maksudnya di sini lebih ke arah data-data yang bersifat pribadi, ya. Kemudian yang selanjutnya availability, maksudnya di sini aspek ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi yang dibutuhkan, ya. Dan access control itu aspek yang berhubungan dengan cara pengaturan atau pengontrolan akses kepada informasi. Dan yang terakhir yaitu authority. Maksudnya di sini informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak berhak atas akses tersebut, ya. Sama hal dengan hacker, ya. Kita juga dikatakan hacker yang biasanya menerobos atau bisa merubah, ya, bahkan mencuri informasi lewat komputer, ya. Konsep keamanan komputer meliputi tujuan atau syarat keamanan dan juga lingkup pengamanannya. Nah, untuk tujuan dan syarat keamanannya terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kerahasiaan atau sekresi. Maksudnya di sini berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dari suatu sistem komputer. Nah, dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat dibaca oleh pihak yang telah diberi hak atau diberi wewenang. Kemudian integrity atau integritas. Ya. Ini berhubungan dengan hak akses untuk mengubah data atau informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang telah diberi hak. Kemudian ketersediaan atau availability. Maksudnya di sini
berkaitan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi yang terdapat pada sistem komputer dapat diakses atau dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. Dan lingkup dari pengamanan komputer ini ada 4 poin. Yang pertama itu pengamanan secara fisik. Nah, maksudnya di sini komputer secara fisik adalah wujud komputer yang bisa dilihat, diraba seperti monitor, CPU, keyboard, dan lain-lain ya. Pertama itu kita amankan dulu fisik dari komputernya. Dan yang kedua itu pengamanan akses ya. Ini dilakukan untuk komputer PC yang menggunakan sistem operasi latching ya atau penguncian dan juga sistem operasi jaringan. Dan yang C itu pengamanan data. Maksudnya di sini pengamanan data yang dilakukan dengan menerapkan sistem tingkatan atau hierarki akses di mana seseorang hanya dapat mengakses data tertentu saja yang menjadi haknya ya atau dibatasi setiap orangnya ya. Misalnya orang bagian ini misalnya di suatu perusahaan. Kalau untuk perusahaan direktur bisa melihat semua kegiatan web perusahaannya. Dan di bawahnya lagi misalnya manajer hanya bisa melihat sebagian saja ya sesuai dengan job desk-nya ya. Kemudian lagi di bawahnya untuk karyawan-karyawan juga dibatasi ya seperti itu. Yang terakhir itu pengamanan komunikasi jaringan. Nah, di sini maksudnya jaringan yang berkaitan erat dengan pemanfaatan jaringan baik privat maupun publik seperti internet. Nah, pada slide ini kita dapat melihat bentuk-bentuk ancaman terhadap sistem komputer, baik yang berbasis jaringan komputer maupun yang tidak. Nah, ini terdapat 4 kategori ya bentuk-bentuk ancamannya. Yang pertama yaitu interruption, yang merupakan suatu bentuk ancaman terhadap availability atau ketersediaan data juga informasi. Dan interception merupakan suatu bentuk ancaman terhadap secrecy atau kerahasiaan. Hingga modification merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integritas. Yang terakhir, fabrication juga merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integritas. Ya, saya dilihat di gambar samping ini ya, bentuk ancamannya ya. Selanjutnya yaitu program perusak atau pengganggu ya. Secara garis besar, program yang umumnya merusak atau mengganggu suatu sistem komputer yang terhubung dengan jaringan komputer, antara lain dapat dikelompokkan seperti bug, chameleons, logic bug, trojan horse, virus, dan bot. Ya. Untuk preset desain pengamanan pada sistem komputer dapat berupa with privilege, kemudian economy of machine, complete mediation, open design, separation of privilege, kemudian least common machine, physiology, accessibility. Nah, sedangkan datangnya ancaman keamanan pada komputer bisa terjadi karena adanya serangan dari dalam atau lokal komputer. Disebut juga dengan local attack. Nah, maksudnya di sini local attack atau console hacking adalah usaha rekan kita sendiri untuk mengakses data secara tidak sah. Jadi para penyerang dapat mengakses komputer secara fisik dan merupakan masuk ke dalam penyimpanan data apabila komputer kita tidak diproteksi dengan password. Ya.
atau juga laptop ya. Kalau laptop kita tidak menggunakan password, seandainya laptop kita bisa hilang atau tercecer, ya mudah saja diterobosi oleh si penemu gitu ya. Maka data yang ada di dalamnya dapat dilihat oleh siapa saja ya. Ada beberapa lapis pengamanan terhadap konsul hacking, misalnya non-set BIOS password, non-set screensaver password, non-set password pada folder, serta mengenkripsi dokumen-dokumen yang penting. Dan selanjutnya yaitu karena melakukan akses ke internet atau adanya bahaya berinternet. Nah, bahaya sewaktu berinternet sudah dimulai sewaktu kita berselancar di jaringan komputer atau di internet. Dan ini dapat dibagi atas dua bagian besar. Yang pertama itu remote control access dan juga infeksi digital, misalnya virus. Ya. Nah, menurut ahli atau Bernstein, ya, ancaman terhadap penggunaan internet dapat datang dari jaringan internet maupun dari lingkungan dalam ya atau internal. Nah, beberapa jenis ancaman yang dapat dideteksi ketika terhubung ke jaringan dapat dikelompokkan menjadi kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu menguping atau eavesdropping ya. Kemudian menyamar atau masquerade, pengulangan atau replay, manipulasi data, kesalahan penyampaian, pintu jebakan atau kuda trayon, virus, pengingkaran, serta penolakan dari pelayanan. Dan yang terakhir yaitu karena adanya serangan hacker atau hacker attack. Ya. Menurut Eric Raymond didefinisikan bahwa hacker attack merupakan atau disebut sebagai programmer yang pandai dan juga pintar. Ya. Nah, sebuah hack yang baik adalah solusi yang cantik kepada masalah programming, dan hacking merupakan proses pembuatannya. Ya. Menurut Raymond, ada 5 karakteristik yang menandakan seseorang adalah hacker. Yang pertama yaitu seorang yang suka belajar detail dari bahasa pemrograman atau juga sistem ya. Jadi yang bercita-cita sebagai programmer kemungkinan bisa juga menjadi seorang hacker ya. Nah, selanjutnya seseorang yang melakukan pemrograman tidak cuma berteori saja, namun langsung ke prakteknya. Dan seseorang yang bisa menghargai, menikmati hasil hacking orang lain. Selanjutnya yaitu seseorang yang dapat secara cepat belajar programming. Serta seseorang yang ahli dalam bahasa pemrograman tertentu atau sistem tertentu seperti Unix hacker. Nah, jadi kalau ada yang menjadi hacker ya, jadilah hacker yang baik ya, yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi pada program atau sistemnya ya. Kemudian yang masih berhubungan dengan hacker yaitu cracker ya, bukan checker tapi cracker ya, merupakan seseorang yang masuk ke sistem orang lain, biasanya yang di jaringan komputer, bypass password atau lisensi program komputer, atau secara sengaja melawan keamanan komputer ya. Cracker ini dapat mengerjakan hal tersebut untuk keuntungan serta maksud jahat atau juga karena sebab lain, karena ada tantangannya ya. Nah, beberapa proses pembobolan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan keamanan sistem tersebut. Dalam dunia hacker,
terjadi strata-strata atau tingkatan yang diberikan oleh komunitas hacker kepada seseorang karena kepiawaiannya, ya, bukan karena umur atau senioritas. Untuk memperoleh pengakuan atau derajat, seseorang hacker harus mampu membuat program untuk exploit kelemahan sistem atau mengeksploitasi keamanan sistem. Nah, menulis tutorial atau artikel, aktif di diskusi di mailing list, juga membuat situs web dan sebagainya. Nah, secara umum yang paling tinggi atau suhu hacker ini sering disebut dengan elit, ya. Di Indonesia mungkin lebih sering disebut suhu, sedangkan di ujung lainnya derajat hacker dikenal wannabe hacker atau dikenal sebagai lamers, ya. Selanjutnya yaitu cara kerja. Gambaran tentang keseluruhan proses hacking. Di bawah ini disajikan langkah-langkah logisnya, ya. Yang pertama yaitu footprinting, yang kedua scanning, yang ketiga enumeration, yang keempat gaining access, yang kelima escalating pre-select, kemudian filtering, conferring track, kemudian creating backdoor, yang terakhir yaitu denial of service, ya. Selanjutnya yaitu etika terhadap hacker dan cracker, ya. Dalam komunitas hacker ternyata ada etika atau aturan atau rules yang membedakan antara hacker dengan cracker. Nah, salah satu etika yang berhasil diformulasikan dengan baik ada di buku Hackers, ya, yaitu Heroes of the Computer Revolution yang ditulis oleh Stephen Levy, ya. Ada 6 etika yang perlu diresapi oleh seorang hacker. Yang pertama yaitu akses ke komputer. Yang kedua, semua informasi harus bebas dan tidak disembunyikan. Yang ketiga, tidak pernah percaya autoritas. Dan yang keempat, seorang hacker hanya dinilai dari kemampuan hackingnya, bukan karena kriteria buatan seperti gelar, umur, posisi, dan juga suku bangsa, ya. Jadi siapapun bisa menjadi seorang hacker, ya, bahkan anak kecil pun bisa, ya. Tentunya dengan memiliki logika dan IQ yang tinggi, ya. Tidak harus kita memiliki gelar, umur, bergantung kepada umur, posisi, dan juga suku bangsa, ya. Kemudian yang kelima, seorang hacker membuat seni atau keindahan di komputer. Yang terakhir itu, komputer dapat mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik, ya. Nah, dan tidak harus ke yang menjadi lebih buruk, ya. Nah, karena tujuan dari perkembangan teknologi informasi itu untuk ke yang lebih baik dan juga memudahkan manusia, ya. Aturan main hacker, ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk hacker profesional akan memiliki etika atau aturan main sebagai seorang hacker. Antara lain yaitu di atas segalanya, ya. Jadi hacker tersebut di atas segalanya, dihormati pengetahuannya dan juga kebebasan memberikan informasi atau mendapatkan informasi. Nah, kemudian memberitahukan sistem administrator akan adanya pelanggaran keamanan atau lubang di keamanan yang tidak bisa dilihat. Ya, jangan mengambil keuntungan yang tidak adil atau tidak fair dari hack. Tidak mendistribusikan atau mengumpulkan software bajakan. Tidak pernah mengambil resiko yang bodoh, selalu mengetahui kemampuan sendirinya, karena setiap manusia memiliki kelemahan dan kelebihannya, jadi harus diukur kemampuannya
seperti sampai mana ya. Jadi tidak langsung mengambil resiko tanpa harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah, begitulah seorang hacker ya. Dia selalu bersedia untuk selalu terbuka, bebas dan juga gratis memberikan dan mengajarkan berbagai informasi dan metode yang diperlukan. Dan tidak pernah menghack sebuah sistem untuk mencuri uang, tidak pernah memberikan akses ke seseorang yang akan membuat kerusakan, dan tidak pernah secara sengaja menghapus dan merusak file di komputer yang dihack. Yang terakhir itu hormati mesin yang dihack dan perlakukan seperti mesin sendiri, jadi tidak merusak ya. Nah, jadi untuk seorang hacker ya, kalau sekarang seorang hacker itu dominan dia ke yang lebih negatif ya. Nah, sebenarnya tidak ya, kalau seorang hacker memanfaatkan atau melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap masalah, bukan untuk menambah masalah yang akan berdampak pada seorang hacker tersebut ya, seperti itu. Selanjutnya, langkah mengamankan serangan hacker ya. Secara umum ada 6 langkah besar yang mungkin bisa digunakan atau difungsikan untuk mengamankan jaringan dan sistem komputer dari serangan hacker, yaitu membuat komite pengarah keamanan ya, mengumpulkan informasi, menghitung resiko, membuat solusi dan implementasi serta edukasi atau pendidikan, terus-menerus menganalisa serta merespon jika terjadi sebuah masalah terhadap jaringan atau sistem komputernya ya. Nah, untuk sistem keamanan yang berkaitan dengan masalah keuangan atau e-commerce, seperti data keuangannya dapat dicuri atau dirubah ya, atau dimodifikasi oleh intruder atau hacker, dan dana atau kas disalahgunakan oleh petugas yang memegangnya, dan adanya pemalsuan uang, serta seseorang dapat berpura-pura sebagai orang lain dan melakukan transaksi keuangan atas nama orang lain tersebut ya. Nah, itulah materi kita tentang keamanan komputer ya, sehingga kalian bisa dapat pengetahuannya bahwa perkembangan teknologi informasi ini tidak hanya mendapatkan dampak positifnya saja, tapi juga banyak dampak negatifnya ya. Jadi bagi kalian yang apalagi seorang sarjana komputer nantinya ya, harus pandai-pandai dalam mendapatkan keuntungan, juga mengatasi kejahatan terhadap komputer atau teknologi informasi ini ya. Nah, tadi saya mengajarkan tentang atau menyinggung sedikit tentang hacker. Nah, di sini saya memberi edukasi atau penjelasan tentang hacker. Tidak harus kalian mencobakan atau mempraktekkan langsung, hanya sekedar teorinya saja ya. Karena ini kalau kalian praktekkan nanti akan berdampak negatif ya. Pasti kalau kalian tahu atau bisa menjadi berperan sebagai seorang hacker, kalian nanti lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ya. Nanti kalian bisa coba-coba ya, cobalah membobol server ini, atau bahkan kalian berpikir membobol server kampus ya, karena ini sudah pernah kejadian di kampus tempat saya kuliah dulu ya. Seorang dosen mengajarkannya tentang hacker atau memberi edukasi tentang hacker, jadi mahasiswa tersebut langsung mempraktekannya dan dia mempraktekannya itu ke server kampus. Nah, di sini mahasiswa tersebut dia membobol sistem atau
pusat data mahasiswanya yang berkaitan dengan nilai. Nah, jadi dia yang nilainya jelek dia rubah ke nilainya menjadi nilai yang bagus seperti itu. Nah, jadi saya berharap kalian jangan melakukan hal tersebut ya. Di sini anggap aja hanya sekadar mengedukasi kalian tentang hacker ya, bagaimana hacker tersebut bekerja ya. Kalau memang ada tuntutan misalnya dari pekerjaan atau dari apapun untuk menjadi seorang hacker, jadilah seorang hacker yang bertujuan yang baik, yang untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau ada pendampingnya yang membatasi kerja kalian dalam menjadi seorang hacker. Nah, sekian, kurang terlebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.